Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga pada hari ini saya bisa mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual bersama Ibu fasilitator saya, Ibu Ninengah Sari SPD MAG, dan pengajar praktik saya, Ibu Teresia Avila SPD. Dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 9 Bernardus WU Eskom dari instansi SMKS Yohanes 23 Maumere. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai pengetahuan dan pengalaman. Pemikiran filosofi menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan yang menuntun. Artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Lalu pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan harus memenuhi tumbuh kembang murid. Dan yang terakhir adalah pemikiran filosofi budi pekerti. Perpaduan antara cipta kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama atau terkait dengan perubahan dari waktu ke waktu atau era. Penerapan gagasan sesuai Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, pendidikan yang menuntun. Tumbuhnya potensi minat, bakat, serta sesuai dengan kodrat zaman anak. Guru sebagai pendidik diharapkan sebagai penuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Yang kedua adalah pendidik sebagai petani atau tukang kebun. Guru adalah seorang petani yang hanya bisa menanam tumbuhan tetapi ia tidak dapat mengganti kodratnya. Dalam hal ini petani hanya dapat menuntun tumbuhan padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodratnya padi. Berikut cuplikan video sebagai pendidik yang hanya bisa menuntut tumbuh kembangnya murid sesuai dengan potretnya. Bagaimana seorang guru bisa memberikan stimulus pembelajaran yang baik hingga memaksimalkan potensi yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah pendidik sebagai pendidik budi pekerti. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang menjadi dirinya, atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain.
Bercermin dari kegiatan pembelajaran, anak-anak didik akan kita belajarkan dan biasakan untuk melakukan kegiatan bermusyawarah, baik dalam kelompok kecil dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Pembelajaran dan pembiasaan ini akan mereka teruskan dalam hidup bermasyarakat. Berikut contoh cuplikan video pendidik sebagai pendidik budi pekerti. Peran guru sangat relevan dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama ing ngarso sung tulada, artinya di depan memberi contoh. Seorang guru bukan hanya sebagai seorang yang berjalan di depan, tetapi juga harus menjadi teladan bagi semua orang yang mengikutinya. Selain mendidik dan transfer ilmu, guru juga harus memberikan contoh kepada peserta didik mengenai hal yang diajarkannya. Yang kedua, ing madya mangun karsa, di tengah memberi semangat. Artinya seorang guru jika berada di tengah-tengah peserta didiknya harus mampu terlibat dalam setiap pembelajaran yang dilakukan siswa agar semua bisa mempersatukan semua gerak dan perilaku secara serentak untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir adalah tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Artinya memberikan kemerdekaan pendidik melalui tanggung jawab kepada peserta didik untuk memperlihatkan kemampuannya. Sebagai pendidik, berdiri di belakang memberi pengarahan bagaimana menumbuhkan dan merangsang setiap potensi yang dimiliki peserta didik. Tujuan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah mencapai tujuan tertib dan damai, membentuk manusia yang merdeka, tertib tidak akan tercapai jika tidak ada damai antar manusia. Manusia yang merdeka lahir dan batin adalah individu yang merdeka perasaannya dan merdeka perbuatannya. Demikian presentasi saya, sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.